sih? Masa sih? Masa sih? Masa sih? Halo pemirsa, kembali lagi ke program Masa Sih? Program yang akan mengulas informasi ringan yang akan menambah wawasan Anda. Makanan internasional merupakan makanan yang mempunyai karakter yang identik dengan negara asalnya. Berkat cita rasa yang otentik, beberapa makanan khas Indonesia cukup sering disajikan di festival-festival dari seluruh dunia. Makanan ini kerap mendapatkan respon positif dari penduduk negara lain. Terkenalnya makanan khas dari suatu negara itu membuatnya disebut sebagai makanan internasional. Identik dari suatu negara, makanan internasional satu dengan yang lainnya tentu memiliki perbedaan, misalnya dari segi bahan dan pengolahannya. Makanan-makanan tersebut berasal dari berbagai daerah yang menggambarkan budaya khas Nusantara. Ah, masa sih? Kalau gitu langsung aja kita simak makanan Indonesia yang mendunia. Masa sih? Rendang adalah salah satu masakan khas Minang yang menjadi wajah bagi suku Minangkabau. Rendang tak hanya digemari oleh masyarakat lokal, melainkan juga bagi penduduk di mancanegara. Rendang mulai menyebar luas setelah diperkenalkan kepada wisatawan asing pada tahun 1980-an. Dalam sejarahnya, rendang sering disajikan dalam upacara adat dan perayaan khusus, sehingga mengakar dalam keberagaman budaya Indonesia. Rendang sebenarnya bukanlah nama makanan, tapi merujuk pada lamanya waktu memasak daging agar teksturnya menjadi empuk dan kering, serta beraroma rempah sehingga daging berwarna kecoklatan. Teknik memasak ini menjadikan rendang punya cita rasa yang sangat lezat. Pada tanggal 9 April 2018, Kementerian Pariwisata memasukkan rendang sebagai salah satu dari 5 makanan khas nasional bersama dengan soto, nasi goreng, sate, dan gado-gado. Awalnya rendang dibuat dari daging kerbau dan hanya ditempati pada acara-acara adat tertentu saja. Sebab rendang menduduki kasta yang paling tinggi di antara hidangan lain dan sering disebut sebagai kepalo samba atau induknya makanan dalam tradisi. Sebenarnya tradisi mengawetkan daging ini sudah lama dikenal oleh masyarakat Minangkabau. Proses pengawetan ini tentunya dilakukan dengan tradisional tanpa menggunakan bahan kimia. Dalam proses memasak rendang, masyarakat Minangkabau percaya bahwa rendang memiliki 3 makna sikap, yaitu kesabaran, kebijaksanaan, dan ketekunan untuk menghasilkan rendang dengan kualitas yang baik. Rendang daging sapi adalah jenis rendang yang biasanya mudah ditemui. Ternyata rendang yang istimewa ini punya berbagai macam jenis. Berdasarkan bahan utama pembuatannya, rendang diantaranya terbuat dari daging sapi, ayam, ikan, telur, cumi-cumi, dan juga udang. Untuk rendang daging sapi dikelompokkan lagi menjadi rendang paru, limpa, dan juga babat. Sedangkan dari kegunaannya, rendang dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu rendang untuk upacara adat berupa sajian 1 kg daging utuh tanpa dipotong-potong, dan rendang untuk sehari-hari yang biasanya 1 kg daging dipotong-potong menjadi 20 bagian. Memasak rendang membutuhkan waktu sekitar 7-8 jam dengan melalui 3 proses tahapan. Tahapan yang pertama adalah gulai, di mana kuah santan masih banyak dan encer. Tahapan yang kedua adalah kalio, dengan santan yang mulai mengental dan mulai berminyak. Biasanya kalio terbentuk setelah 4 jam pertama proses pemasakan rendang. Tahap ketiga, untuk membuat kalio menjadi rendang, masak daging dengan api kecil hingga berminyak dan kering. Masa sih? Nasi goreng merupakan hidangan favorit bagi hampir semua orang di Indonesia. Bukan hanya karena rasanya yang lezat, proses memasaknya yang mudah dan cepat membuat nasi goreng kerap jadi menu andalan untuk dihidangkan saat sarapan. Biasanya nasi goreng disajikan dengan pelengkap untuk menambah kenikmatannya. Pelengkapnya sangat bervariasi, mulai dari irisan tomat dan mentimun, acar, kerupuk, hingga telur dadar. Lauk untuk disantap bersama nasi goreng pun beraneka ragam. Ada yang menyantapnya dengan ayam goreng, aneka seafood, sate ayam, chicken nugget, dan sebagainya. Setiap orang dapat menyesuaikan dengan selera masing-masing. Tak hanya di Indonesia, nasi goreng kini juga eksis di kancah dunia, khususnya Asia. Menu tersebut dapat ditemui di Singapura, Malaysia, hingga Thailand. Meski ada sedikit modifikasi untuk menyesuaikan selera warga setempat. Sejarah nasi goreng bermula dari kebiasaan masyarakat Tionghoa yang tidak suka menyantap makanan dingin. Karena tidak boleh membuang sisa makanan, nasi yang sudah dingin digoreng lagi dengan tambahan bahan dan bumbu untuk dihidangkan kembali di meja makan. Nasi goreng lalu tersebar ke wilayah Asia Tenggara, dibawa oleh perantau-perantau Tionghoa yang menetap di sana. Mereka kemudian menciptakan nasi goreng khas lokal dengan bumbu dan cara menggoreng yang berbeda. Seiring dengan berjalannya waktu, nasi goreng lebih dikenal sebagai makanan khas Indonesia.
Satu hal yang membedakan nasi goreng Indonesia dengan nasi goreng di Tiongkok adalah penggunaan kecap manis. Ini membuat tampilan nasi goreng Indonesia identik dengan warna coklat yang menggugah selera. Di samping itu, nasi goreng Indonesia juga lebih kaya rempah dan bumbu. Penggunaan bawang putih, bawang merah, cabai, bahkan terasi membuat makanan ini memiliki cita rasa Nusantara yang cukup kental. Bicara soal cita rasa, nasi goreng di Indonesia pun sangat beragam macamnya. Beberapa daerah di Nusantara menciptakan nasi gorengnya sendiri dengan bumbu menyesuaikan lidah masyarakatnya masing-masing. Misalnya nasi goreng kambing dari Betawi, nasi goreng petai dan nasi goreng kencur dari Pasundan, nasi goreng babat dari Semarang, nasi goreng cakalang dari Manado, dan lain-lain. Setiap daerah di Indonesia memiliki ragam sate yang enak. Meski bukan asli Indonesia, sate menjadi makanan populer yang dikenal di dunia. Sate merupakan sajian yang berupa potongan daging yang ditusuk dengan tusuk sate lalu dibakar. Disajikan dengan saus kacang, sambal, dan kecap. Awalnya sate dibuat dari daging sapi, lalu dikreasikan dengan daging kerbau, ayam, ikan, udang, bahkan tempe. Tetapi pakem potong bahan yang ditusuk dengan tusuk sate dan dibakar masih dipegang sebagai identitasnya. Sate pertama kali muncul di Indonesia pada abad ke-19, bersamaan dengan datangnya para pedagang muslim dari India, Arab, dan negara Timur Tengah lain ke Pulau Jawa. Pada awalnya masyarakat Indonesia memasak daging dengan cara direbus. Namun, setelah mereka mengenal kebab dari India, yang mana dimasak dengan cara dibakar, barulah masyarakat Indonesia meniru proses tersebut. Bentuknya yang ditusuk-tusuk konon juga mengikuti bentuk kebab dari India, yang juga disajikan dengan cara ditusuk-tusuk. Dari situlah masyarakat Indonesia mulai mengenal kuliner berupa sate. Kata sate juga diambil dari bahasa Tamil, yaitu catai, yang memiliki arti daging. Kemudian sate diadaptasi oleh masing-masing daerah di Indonesia. Disesuaikan dengan bahan, bumbu, dan selera lokal. Sate masing-masing daerah memiliki ciri khas dan jenis daging, bumbu, dan proses memasaknya. Seperti sate Padang yang menggunakan daging sapi dengan bumbu berwarna kuning yang kental, Purwakarta dengan sate Marangi, Kebumen dengan sate ambal, Betawi dengan sate lembut, Bali dengan sate lilit, hingga Lombok dengan sate rembiga. Menariknya lagi, sate Nusantara milik Indonesia masuk ke urutan ke-14 sebagai makanan terlezat di World's 50 Most Delicious Food. Meskipun sekarang mulai muncul sate dengan racikan kekinian, tetapi sate Nusantara dengan gaya tradisional masih menjadi favorit.